Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Wulandari dan rekan saya Amira Mutia Salsabila. Di sini kami akan menampilkan video wawancara untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Etika Pendidik yang diampu oleh Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan. Nah, di sini kita membahas tentang etika kemampuan konseptual dengan berpikir besar. Sebelumnya, kami membahas etika kemampuan konseptual dengan berpikir besar karena kami sendiri tertarik akan etika tersebut karena sangat penting dimiliki oleh pendidik dalam pembelajaran, di mana dengan adanya etika kemampuan konseptual dengan berpikir besar, maka kemampuan berpikir yang dimiliki oleh guru akan mempengaruhi setiap tindakan yang ditimbulkannya. Maka tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut dengan berpikir besar terlebih dahulu akan menimbulkan tindakan yang positif dan juga memberikan dampak kepada siswa juga yang positif. Etika tersebut juga mencakup beberapa kriteria, yaitu guru mampu berpikir luas, bijak, serta mampu berpikir positif. Kemudian juga sebelum melakukan wawancara, kami juga telah melakukan observasi pada saat Ibu Ulfa melakukan pembelajaran di dalam kelas, di mana ketika pembelajaran berlangsung terdapat etika kemampuan konseptual dengan berpikir besar yang telah diterapkan oleh Ibu Ulfa Nurfaila. Maka dari itu kami memilih etika tersebut untuk dibahas. Kali ini kami berkesempatan untuk berwawancara dengan guru ekonomi di SMA Sriwijaya Negara, yaitu Ibu Ulfa Nurfadila, Sarjana Pendidikan. Berikut video tayangan. Baiklah, saat ini kami akan mewawancarai Ibu Ulfa Nurfadila. Ibu Ulfa selaku guru ekonomi yang tadi telah melaksanakan pembelajaran di kelas 10 IPA 2. Nah, di sini kami akan mewawancarai terkait etika pendidik, yaitu kemampuan konseptual dengan berpikir besar. Kami mulai dengan pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, kemampuan konseptual dan berpikir besar itu seperti apa? Lalu sepenting apa sih kok etika pendidik itu bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan itu, Ibu? Terus tadi nanya seberapa pentingnya ya? Iya. Kalau menurut saya itu penting karena tindakan pendidik dapat memberikan pengaruh baik positif ataupun negatif terhadap peserta didik. Karena kalau misalnya kan guru itu digunggu dan ditiru ya, sehingga harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi kita itu nggak boleh ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang pertama. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Ibu, apakah dengan adanya etika pendidik kemampuan konseptual dengan berpikir besar ini dapat membantu Ibu sebagai pendidik dalam mengoptimalkan proses pembelajaran agar lebih efektif, Bu? Iya, jadi dapat membantu pendidik dalam menyajikan materi ya. Jadi materinya lebih efektif sesuai dengan kriteria siswa yang sekarang. Kan siswa zaman dulu sama zaman sekarang kan berbeda ya. Siswa zaman sekarang kita pakai materi ajar yang lebih relevan dengan zaman sekarang juga. Terus pendidik juga kan harus menilai, memilih dan menyajikan konsep-konsep yang paling relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Kan topik zaman dulu sama topik sekarang kan beda ya. Zaman dulu kan kita belum mengenal ada topik Piala Dunia yang dibatalin di Indonesia. Sekarang sudah ada. Nah, kita mengajak siswa untuk berpikir tentang mengapa hal itu bisa terjadi, nah kayak itu kan. Jadi lebih relevan dengan yang terjadi sekarang. Terjadi masalah kepada peserta didik, pendidik akan menegur nih. Jadi kita kalau misalnya ada masalah dengan peserta didik, ditegur, tapi jangan langsung dimarahin, tegur dulu, oke? Adapun kalau misalnya terjadi masalah kepada peserta didik ya, pendidik akan menegur nih, dan peserta didik akan, kalau misalnya kita negurnya itu secara keras ya, peserta didik itu melawan. Jadi kalau misalnya kita negurnya dengan cara yang satu, contoh misalnya waktu itu pernah ada
dalam proses pembelajaran dia pakai jilbab, rambutnya di sini nih keluar sini, kita tegur, nah rambutnya coba dibenerin, dibenerin terus dia pakai jilbabnya kayak gini, biar dia ngomong, ibu aku cak ustazah ya, amin. Nah, jadi akhirnya sekarang setiap kali dia ketemu sama kita, dia otomatis memperbaiki jilbabnya, otomatis memperbaiki rambutnya. Nah itu hasil dari kita ya kalau menegur itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan tidak menjatuhkan harkat dan martabat peserta didik tersebut. Kalau misalnya kita sekali negur, woi kau nih cek ini, oh salah, langsung terdiskreditkan kan dia, ya Allah kesalahannya nih. Itu kita harus punya cara untuk menegurnya. Nah Ibu, selanjutnya tadi kan sudah dilakukan kegiatan pembelajaran. Nah melalui kegiatan pembelajaran Ibu tadi itu apa ya bentuk dari kemampuan konseptual dengan berpikir besar yang telah mungkin Ibu terapkan di kelas itu selama proses pembelajaran? Contoh kan tadi itu kayak pas jam pembelajaran tadi ya, kalau misalnya materi kita kan materi tentang IPS ya, kita tahu IPS itu kadang-kadang ngantuk ya kalau apalagi bulan puasa kan. Nah jadi kayak tadi ada siswa yang bosen, yang ngantuk kayak itu kan, kalau misalnya kita langsung marah, woi kau nih bulan puasa ini nih ngantuk terus aku kau nih, kayak itu kan salah dong. Woi kau nih ngapa duduk tegak kau di depan, woi kau nih ngapa ngantuk, cuci muka sama. Nah itu raso itu kayak terlalu menjatuhkan harga diri siswa. Nah, terus kan kayak tadi kan pembelajaran dilakukan secara interaktif ya, dengan kita ada yang sisipin sedikit hal-hal yang buat lucu siswa ketawa, akhirnya kan siswa jadi tidak ngantuk lagi. Gitu kita sama-sama paham lah namanya bulan puasa kan ngantuk. Apalagi kalau misalnya pelajarannya siang. Nah, jam-jam 12, jam 11, wah itu kan jam-jam rawan. Nah, itu mau tidak mau kita harus lebih kerja ekstra lagi untuk buat siswa ini supaya tidak ngantuk. Cak mana caranya kayak itu. Oke. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Ibu telah menerapkan etika kemampuan konseptual dengan berpikir besar tersebut. Nah, jadi upaya apa sih yang Ibu lakukan agar etika tersebut terus dikembangkan? Ya, kalau upaya sih yang dilakukan itu tuh adalah tetap konsisten yang pertama, terus sabar dan tidak tergesa-gesa. Jadi kita tuh dalam menuju sesuatu tuh kan ada stepnya ya. Nah, stepnya itu jangan tergesa-gesa, sabar, konsisten. Alhamdulillah kita bakal, insya Allah lah, bakal sampai di titik dimana siswa itu enak belajar dengan kita, senang belajar dengan kita juga tenang, kita juga menemukan formula terbaik dalam mengajar. Kalau siswa ini ngantuk cak mano, kalau siswa ini terlambat cak mano, kalau siswa ini ribut cak mano. Intinya juga kita sebagai guru jangan terlalu baper, ya. Kita juga sebagai guru jangan terlalu mengekang anak, jangan juga sebagai guru itu terlalu cuek. Nah itu juga udah bagus. Mentang-mentang kita ngomong jangan baper, kita cuek. Udah ribut kita biarkan, nah itu jangan. Intinya kita tetap dalam rules yang benar baik. Baiklah, jadi sekian wawancara yang telah kami lakukan. Terima kasih Ibu Ulfa telah mau diwawancarai atas waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video hasil wawancara yang telah kami lakukan. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita pahami bahwa guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, guru sebelum melakukan tindakan itu harus berpikir besar terlebih dahulu. Jadi guru yang sukses adalah guru yang mampu berpikir besar dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.